Kembali lagi di channel Semanggi University dalam acara Bedah Buku di hari Jumat yang cerah ini. Oke, sebelum memulai acaranya, mungkin teman-teman bisa subscribe dan like dulu biar tahu update siapa aja yang mau bedah buku di setiap minggunya. Oke, langsung saja kita kedatangan tamu dari Zimbabwe berjumlah 4 orang ya, bisa dilihat di sini. Mungkin sudah kenal semua sebenarnya karena di episode sebelumnya sudah kenalan. Jadi langsung aja kita mulai. Ada Mbak Alia, ada Mas Robert. Ya Pak, nama Mas Ibnu, sorry bukan Mas Robert. Kita ada Mbak Novi, terus ada Tretan Vicky. Oke, sekarang yang mau bedah buku atau yang mau cerita adalah Mbak Alia. Mbak Alia hari ini mau cerita buku apa Mbak Alia? Mau Terus. mau hari ini saya mau membahas buku dari Sabrina Ara seperti yang episode sebelumnya, yaitu judulnya Sayangi Dirimu, Berhentilah Menyenangkan Semua Orang. Nah, terus kali ini saya akan membahas salah satu bab, yaitu judulnya Fokus pada Penderitaan Sendiri Membuat Kita Merasa Paling Menderita. Nah, di Tambah fokus pada penderitaan sendiri membuat kita merasa paling menderita. Ya, jadi sama menderita kan Mbak? Ya, enggak juga sih Pak. Oke, Nah, lanjut, jadi Mbak. kan di bab ini itu menjelaskan tentang kayak setiap manusia itu kayak merasa kalau ada masalah itu merasa masalahnya itu terberat sendiri, padahal semua manusia itu ada masalahnya masing-masing, dan tentunya juga cara menghadapi masalahnya itu juga berbeda-beda gitu, tergantung manusianya. Jika manusianya itu tidak kuat, biasanya bisa berkunjung ke psikiater. Nah, gitu teman-teman. Dan setiap ada masalah itu kan ada konflik. Nah, konflik itu juga tak selalu buruk gitu. Bahkan setiap konflik itu kita bisa belajar kayak menerima keputusan bersama. Kan biasanya konflik itu harus ada keputusan 2 orang tatap muka gitu kan ya biasanya. Bu, sama yang tak lihat dari tadi nggak ngasih kesempatan ke temennya untuk nimbrung. Mungkin teman-teman pernah menderita nggak sih sebelumnya? Mas Ibnu pernah menderita? Mas Vicky mungkin pasti pernah. Menderita tentang apa ini? Burungku mati. Gak saya Mas, ayo Mas cerita aja. Mas Ibnu mungkin punya pengalaman menderita apa gitu. Menderita itu jatuh dari motor, menderita. Iya, sakit banget ya. Sakit ya? Iya. Mbak Novi mungkin apa ya, overthinking gitu sih. Iya, overthinking kan terjadi karena sesuatu hal. Apa hal yang membuat overthinking itu? Biasanya itu Cerita lah Mas, aku belum masih gila apa sih punya Ayo Mbak. Apa ya, mungkin kadang apa ya, kayak semisal punya teman dekat kayak gitu, terus karena sudah kayak teman sekolah gitu Pak, terus kan akhirnya waktu lulus bisa kayak gitu, lebih kayak ngerasa kadang cowok apa cewek ini? Ya cowok cewek kan pasti kan, teman-teman kan pasti ada cowok ada cewek gitu kan. Iya, jangan sampai lo yang melambai. Maksudnya apa? Ya apa ya, lebih ke kan itu tadi dari pikiran kita sendiri yang bikin kita merasa menderita kayak gitu sih. Mas Vicky menderita apa Mas? Menderita mungkin karena konflik dengan diri sendiri ya. Bukan karena orang lain biasanya yang bikin saya menderita itu. Biasanya itu karena sesuatu yang benar-benar saya harapkan itu tidak tercapai gitu. Itu suatu penderitaan yang apa ya, yang bikin stres sendirilah, bahkan sampai hampir depresi kayak gitu. Itu karena konflik dengan diri sendiri. Kalau untuk menderita dengan orang lain kayaknya nggak pernah sih. Lebih
ke konflik diri sendiri ya. Ya, berarti setiap manusia pasti pernah menderita ya, meski apapun orangnya, siapapun kastanya pasti pernah menderita. Nah, kalau dari Mbak Alia, biasanya kalau menderita itu apa yang dirasakan dan apa yang dilakukan? Misal, waktu aku sepertinya habis diputusin, kan kecewa, menderita. Nah, apa yang biasanya dilakukan sama Mbak Alia? Atau biasanya ada yang jilat-jilat? Oh, Nggak gitu juga. enggak juga sih, Pak. Ya, Enggak itu ada. Sekarang Gen Z Ada. kan kayak gitu. Terus tato nama pacarnya tahu-tahu putus, menderita, terus ditutup apa gitu. Nah, itu gimana? Banyak apa ya? Ekspresinya itu seperti apa? kalau saya sih biasanya konflik itu kayak seperti Mas Vicky gitu juga apa sering overthinking gitu. Wis. Apa yang saya pikirkan itu belum tentu dipikirkan sama orang lain. Misalnya Iya, iya. aku nggak enak sama orang ini, tapi orang itu merasa B aja gitu. Contohnya, Contohnya. duh langsung lihat kamu sebelahnya ya Allah. Contohnya. Apa kamu gini? Oh ya, disclaimer ya, kita ini kan teman-teman sekantor ya, pasti punya konflik dan punya penderitaan masing-masing ya. Ya. Nah, Mbak Alia sama Mas Ibnu ini mereka itu Kucing dan tikus. ibarat Ya. kucing sama tikus, jadi sering berantem kayak gitu. Nah, dari kemarin kan masih gandeng. Nah, ini sebenarnya mereka tuh ada ikatan batin, cuman nggak bisa terekspresikan. Nah, mungkin banyak kayak tadi tuh ngomong ya, terus ngeliat Mas Ibnu sepertinya ada masalah pribadi dengan kayak gitu. Ya, benar-benar. Bener ada masalah Orang banyak ya, Mas Ibnu. Sebenarnya ya yang saya masalahin itu ketika pas ada masalah gitu ya. Nah, kan itu sama-sama emosinya itu kuat banget. Nah, biasanya itu Mas Ibnu itu Biasanya jodoh. enggak. Oh enggak. Apa itu nggak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar gitu. Jadi aku kayak menderita. nggak menderita sih Pak, kayak aku kayak gini banget ya. Kayak Aku menderita harus kubur ibaratnya. gitu kan. Nah, itu Ya, itu biasanya dari pikiranmu Nah, aja itu lu harus merasa. dikubur. Nah, Iya. Oh berarti Mas Ibnu kalau nyeplos kudu tak kubur loh nih. Iya itu, nah itu aku kayak Itu mikir, sampai ya Allah, kepikiran kayak manusia nggak berguna banget. Iya, gitu. benar. Ya. Biasanya benar sih gitu. Mending dikubur aja. nah, itu itu. gimana? Sampean nanggepinnya itu seperti apa? Apa ya wis sampean pendem sendiri atau sampean ekspresikan balik ke Mas Ibnu? Entah kubur ya wis. Tak telepon tekan gali sih jek ben kubur awakmu. Nah, Iya sampean- gitu. Atau gimana? Iya. Soalnya itu kan Enggak kamu sendiri, ya. kamu merasa paling menderita seperti Iya, hukum nah, itu. benar. Hukumnya menderita gitu. Nah, apa yang kamu bisa share terkait ini? Mungkin pasti teman-teman punya pengalaman lah terkait penderitaan ini. Penderitaan maksudnya kalau kecewa, menderita, ada konflik, mereka punya cara masing-masing untuk mengekspresikannya. Nah, Mbak Alia itu seperti apa? Apa yaudah kesempatan kali ini aku kalah, besok kamu saya balas. Nah, ini nggak tahu. Nah, itu Mbak Alia gimana? Kalau untuk itu biasanya kan saya ya tentunya kayak ada merasa marah gitu kan, tapi aku biasanya diem aja dulu. Terus kayak Ngumpul apa? ya? Kayak masuk ke telinga kanan terus keluar ke telinga kiri gitu biasanya. Ya, sama. Ya, tapi kalau lama-lama ya ngelawan sih. Oh, jadi pertama kayak ya itu tak terima dulu lah, tapi kalau terlalu kebangetan ya saya balas gitu. Saya balas langsung, ya Allah cabut nyawa. Allah lagi. Enggak ya? Enggak juga gitu. Enggak sampai segitu ya. Enggak. Iya, enggak apa Ketabrak enggak mungkin boleh. ya. Enggak boleh ya? Ya enggak boleh. Enggak boleh. Baik hati loh ternyata Mbak Aja ini. Kayak gitu. Mas Ibnu gimana Mas Ibnu? Tanggapannya gimana? Tanggapannya Mas gimana Mas? Berarti selama ini masukan dari teman-teman itu Klub kamu masuk ke kanan, keluar ke kiri berarti ya. Iya, kalau itu merasa Oh, saya jadi kalau product knowledge ya kayak gitu ya product enggak knowledge. juga sih. Oh, enggak Itu juga. Yang menyakitkan hati aja. Oh, yang menyakitkan hati Iya. aja. Oh, gitu. Kamu jangan merasa tersakiti, tak. Ini kan cuma Iya. forum diskusi. Ini tuh from Tapi itu. Itu direct. Mbak Novi, kalau dari Mbak Novi gimana? Kalau Ya, punya itu. perasaan Memang kan seperti itu. karena orang itu perasaannya beda-beda ya Pak Iya. ya. Jadi mungkin kalau Mbak Alia
udahlah Mbak, ini kan juga kita kerja gitu kan ya, jadi ya wes dilegowoin aja gitu. Mungkin saya dulu juga ngerasain awal-awal kenal sama Mas Ibnu kayak gitu, tapi lama-lama kita kenal orangnya seperti apa, ya udah kita bawa santai aja kayak gitu. Jangan merasa paling tersakiti karena itu sebenarnya dari pikiran kita sendiri. Kan Mas Ibnu nggak mungkin seriusan mau mengubur Mbak Alia kan? Iya, Apaan ya, aku udah juga kemarin tahu kali. kalau- Oh udah digali, udah digali ya Allah. Udah dibatin kali ya. Jadi tinggal eksekusi aja gitu. Enggak, maksudnya itu kemarin ada sampah terus dikubur. Oh, ya digali di situ. Gitu. Iya, aku tahu kok itu bercandaan. Iya, nah gitulah maksudnya, jangan terlalu dipikirkan. Kayak gitu sih Pak. Oke, kalau Mas Vicky sendiri, Kalau dari aku ya, kalau dari aku cara ngatasi seperti itu tuh ada dua cara sih. Yang pertama itu kita merubah pikiran kita. Kayak misalnya Mbak Alia tadi ya, Mbak Alia ada omongan kayak gitu, kita coba rubah pikiran kita. Itu cara yang pertama. Jadi kalau misalnya omongannya negatif, kita cari sisi positifnya biar kita nggak menderita. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu ya berani berkonflik. Jadi Kayak kalau nggak kemarin suka ya? ya ngomong gitu. kayak kemarin ya berarti ya. Nah, kalau nggak suka ya Cepat. ngomong biar orang itu tahu apa yang kita nggak suka kayak gitu. Jadi apa namanya ya, caranya menurut saya kalau ada sesuatu yang seperti itu ya dua itu tadi. Kalau kita tidak mau berkonflik ya kita harus merubah pikiran kita, cari sisi positifnya biar apa ya, efek yang kita terima itu baik. Kalau kita cuma dengerin omongan negatifnya, kita tidak mau cari positifnya, itu bakalan kependem di hati sendiri ya. Jadi malah nyusahin diri sendiri gitu loh. Nggak makin selesai karena kita nggak mau berkonflik kan. Kalau mau berkonflik mungkin masalah itu bakalan selesai. Tapi kalau kita diem dan cuma mikirin omongan negatifnya ya bakalan jadi dendam di hati sendiri. Gitu. Bener, Nah, bener Pak Salah. Benar. Kamu juga gitu. Tergantung sih Pak. Sepertinya bukunya ini kayaknya Mbak Alia itu relate dengan kehidupan sehari-harinya. Dia kamu tersakiti tuh di sini. Kamu di sini Enggak. tersakiti dah. Apa mau dipusatkan aja ya? Iya. Iya, kayaknya kamu di- tersakiti. iya, kamu Enggak. di sini. Karena ya Gimana? Kalau dari buku ini tuh gimana? Apa ini relate sama yang kamu alami enggak sekarang? sih, sebenarnya ini buku ini tuh menjelaskan banyak bab, tapi aku kayak masih Hmm. ingin membahas ini. Nah iya, kenapa alasannya? Kenapa ya? Apa ini 100% yang kamu Karena enggak alami? cuman aku aja yang ngalamin, pasti semua teman-teman juga ngalamin ini gitu. Hmm. Apa tadi kan aku juga sempat membaca ya di buku ini. Nah, di depannya itu ada kalimat seperti ini. Ada kalanya seseorang itu mengira bahwa hidup hanya perasaan suram karena ia tidak mau keluar dari sana. Nah, jadi kayak gini, kalau yang dibahas di buku ini ya, jadi kita tuh sering terbelenggu dalam pikiran kita. Jadi kayak misalkan mau melakukan sesuatu takut gagal, itu juga termasuk dalam sekotak suram itu tadi. Wis dikasih tugas tapi kok masih kayak wah gitu ya nggak iso. Nah itu kayak gitu tadi sih yang di buku ini yang saya tangkap seperti itu. Nah Mbak Alia pernah nggak mengalami situasi yang seperti itu kalau yang dibahas seperti itu di buku ini? Iya, tentunya ya ada sih Pak. Apa contohnya? Sama itu bilang ya adanya ada Mbak, tapi nggak- Ya itu nggak seperti itu. itu tadi. Ya, Kalau gimana? di Itu kan konfliknya marah Mbak. Biasanya ini kan kayak job desk-nya di pekerjaannya Mbak Alia. Misalkan Mbak Alia kan di sini seorang administrasi. Nah pernah nggak kayak gitu menderita sekali terkait iki belum lunas terus akhirnya menderita aku sebenarnya nggak cocok ya atau gimana? Nah mungkin bisa di share ke sesama seorang administrasi bagaimana menyikapinya biar nggak OVT tiap hari terkait masalah itu. kalau itu biasanya saya kan kalau di administrasi itu bingung lunasi kayak yang bukan kerjaanku sebenarnya. Maksudnya kayak sebelum-sebelumnya gitu kan. Tapi kok kenapa di aku gitu kan? Ya Dan kan aku- Mbak Alia kan dulu dari sekolah akunting terus dipindah ke administrasi. Iya benar. Maksudnya saya belum tahu ini harus nagih ke siapa gitu kan. Setelah tahu Setelah tahu ya sebenarnya bisa. ya bisa. Nah berarti kan nggak boleh terkotak dalam situasi tersebut.
relate dengan apa yang teman baca di sini. Ya, kalau dari Mas Ibnu mungkin pernah nggak Mas kayak OVT terkait masalah apa kayak melakukan suatu pekerjaan kayak gitu. Nah bisa disambung langsung ke Mbak Novi sama Mas Vicky. Kalau aku sih dulu kan pekerjaan sebelumnya kan sales. Sales, Mas, ya, sales dulu. ya dulu Terus apa sales. Mas? Panci. Sales. Bukan sales. Sales ya, sales motor juga. Yang narik motor itu. Bukan, yang itu yang apa namanya? Yang Tik klik. yang ambil motor. Oh, yang ngambil motor. Iya, ambil motor terus habis itu saya di sini tuh itu apa namanya? Ini tuh kerjaan apa sih? Logistik itu apa? Kan dulu nggak pernah tahu. Akhirnya jadi sini tuh tahu mana apa? Kayak pengiriman itu di mana, tujuannya di mana itu tahu semuanya juga. Nah, tahu ya? Ya. Mbak Novi mungkin punya pengalaman terkait mungkin ada korelasinya dengan buku yang dibaca terkait pekerjaan. Kalau terkait pekerjaan ya seperti yang pernah dibahas juga. Jadi dari pekerjaan sebelumnya kayak maksudnya tadi pekerjaan sebelumnya terus sama pekerjaan sekarang. Awalnya kan mungkin kayak bisa kan nggak pernah ada pengalaman di situ gitu kan. Itu sebenarnya karena pikiran kita sendiri. Kalau kita mau mencoba kita bisa kok gitu loh. Jadi semuanya tuh sebenarnya bisa dipelajari juga, nggak harus sekotak ya itu aja yang kita lakukan kayak gitu kan. Lebih ke pikiran kita yang mau terbuka atau enggak. Oke. Gitu sih. Kalau Mas Vicky mungkin Kalau dari pekerjaan ya mungkin apa namanya, mungkin karena masalah pikiran aja sih Pak. Biasanya itu kita melakukan job desk yang seperti itu aja itu udah ngerasa jenuh gitu loh Pak. Nah mungkin masalah-masalah seperti itu yang harus apa, yang perlu apa ya, divariasi lah biar kita tidak bingung atau pusing karena hal-hal yang sama seperti itu aja gitu loh. Jadi kita boleh kita nggak suka dengan ini, cuma kan kita juga harus cari solusinya gitu. Jangan melulu kamu nggak suka ya wis sumpek di situ aja gitu. Kita harus cari solusinya biar kita keluar dari kotak tidak nyaman itu kan gitu. Cuma masalahnya biasanya sih karena pikiran sendiri aja, entah itu bosen, entah itu apa namanya pusing karena kerjaannya nggak selesai. Dan kalau kita nggak mau cari solusinya ya tetap di situ aja, menderita dengan sendirinya. menderita dengan sendirinya. Oke. Mbak Alia, ada pesan-pesan buat teman-teman terkait bedah buku kali ini? Karena Mbak Alia kan di sini kan yang membahas buku ini. Mungkin pesan-pesan saya ngambil dari buku ini yaitu berkonflik adalah sinyal bahwa ada sebuah masalah yang harus dipecahkan bersama gitu. Oke, jadi kalau ada sebuah masalah harus dipecahkan bersama-sama. Itu pesan yang disampaikan sama Mbak Alia. Mungkin teman Mas Ibnu ada sama kan biasanya kata-kata hari ini bos. Kata-kata hari ini Mas buat para mahasiswa dan mahasiswi Semanggi University Mas. Kata-katanya jangan lupa sarapan pagi itu aja. Karena itu yang membuat kita bisa berinovasi, Benar, bersinergi, benar. dan semangat. Iya, bener. Mantap. Iya, bener sih, bener. Ya. Jadi maksudnya Mas Ibnu tuh jangan lupa makan. Kalau kalian itu nggak makan, sampean lapar nanti menimbulkan sebuah penderitaan. Iya. Nanti akhirnya overthinking. Gak ini ternyata Iya, masalahnya cuma karena belum makan. belum makan. Oke. Mbak Novi, ada kata-kata Mbak? Apa Pak? Ya kata mungkin buat para pemirsa yang di sini. Ya kurangi overthinking aja sih. Itu masalah utama. Oke, kurangin overthinking biar tidak terlalu menderita, pesannya Mbak Novi. Editor tolong ditulis lo ya kata-katanya. Oke, Mas Vicky, Aduh, pakai bahasa Madura. ini kalau kata-katain nggak bisa nyusun. Pakai bahasa Madura Mas. Nanti biar dipelajari dapat. Bahasa Zimbabwe ya. Iya. Translate ya tolong. Dijelasin ya. Kata-katanya. Jadi ke apa ya?
Jenyak colok, Jong. Sahabat yang berkaitan dengan Bukunya Mbak Ali tadi. bukunya yang dibahas Mbak Ali ya, itu jadi kita apa ya, sebuah penderitaan sehingga kita merasa paling terpuruk sendiri, itu adalah ketika kita merasa masalah itu atau kita selalu memikirkan masalah itu dengan pikiran negatif tanpa mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Ya tadi yang seperti dibahas, ketika kita terpuruk dalam suatu kotak hitam dan kita hanya memikirkannya aja, itu yang bikin pikiran kita itu makin terpuruk lah, makin ngedrop. Kalau kita mencari solusinya nggak demikian, nggak seperti itu. Jadi kita kalau ada masalah ya kita harus cari solusinya. Kalau kita cuma memikirkan masalah, bakalan jadi yang seperti dibahas Mbak Alia tadi. Kita menjadi seseorang yang paling menderita. Yang kita rasakan itu seperti itu kalau kita tidak mau mencari solusi. Jadi kalau setiap masalah harus kita cari solusinya. Oke, panjang ya biasanya Mas Vicky ya. Tolong dicatat tuh itu tadi. Mas editor, Tidak, tolong Mas. dicatat tuh ya. Tolong dicatat tuh ya. Oke, ada tambahan teman-teman untuk bedah buku kali ini? Mbak Alia selaku pemateri hari ini. Sudah cukup. Oke, karena Mbak Alia sudah cukup katanya, tutup dengan pantun dong Mbak. Tutup dengan pantun. Belum siap ya? Ya, begini lah kalau nggak tektokan ya. Jadi Pantun ya. pantun Makan ya. manggis, makan buah pepaya. Yuk kamu loh. Tidak no. Iya. Tidak no. Makan manggis, makan buah pepaya. Iya. Makan manggis, makan buah pepaya. Misal, Ibnu manis. Siapa yang punya? Alia yang punya ya. Alia yang punya. Udah. Ceritanya Mbak Alia. Ibnu Manis tadi lo ya. Nah, Udah nggak pandu. Semanggi University. Sampai Yes, jumpa ke depannya. Gitu tak? enggak, tapi gini. Untuk menutup pertemuan kali ini, jalan-jalan ke Sedati, pulangnya lewat Madura. Terima kasih teman-teman Semanggi University. Terima kasih dan sampai jumpa untuk semua. Oke.